من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-muridku anak kelas 6, mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang makanan dan minuman halal. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian makanan dan minuman halal. Sekarang kita lanjut kepada subtema kedua, yaitu dalil makanan dan minuman halal. Next, silakan bukunya dibuka. Baik murid-muridku semua, dalil makanan dan minuman halal. Arti dalil di sini adalah argumentasi atau pembuktian dari ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Dalilnya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang artinya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di sini Allah menyerukan, Allah memanggil, Allah memberi peringatan, Allah memanggil. Siapa yang dipanggil adalah nas, manusia. Berarti kalau yang dipanggil manusia, maka semua orang yang merasa dirinya manusia, baik dia beragama Islam, baik dia beragama Kristen, dan agama lainnya. Yang nggak punya agama juga dipanggil dia manusia. Apa yang diingatkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, lihat. Kulu, kulu itu artinya makanlah, dia fil amar. Fil amar untuk menunjukkan perintah kepada manusia. Kalian kulu, makanlah kalian dari makanan yang halal dan baik yang terdapat fil ardi, yang terdapat di bumi. Jadi Allah mengingatkan kepada semua manusia bahwa kalian semua yang merasa manusia harus makan dari makanan yang halal. Apa kemarin pengertian halal? Halal artinya yang telah disahkan, yang dibolehkan bagi kalian konsumsi. Kenapa dibolehkan? Karena di dalamnya terdapat kebaikan bagi tubuh. Dan toyiba, toyiba itu artinya baik, berarti yang memiliki kandungan baik bagi tubuh. Jadi sudah jelas di sini bahwa dalam dalil Al-Quran menyuruh kita untuk mengkonsumsi, makan, dan minum dari makanan yang halal. Ingat, halal. Dan yang baik yang terdapat di bumi. Kita next. Yang ketiga, tentang jenis makanan dan minuman halal. Silakan bukunya dibuka. Oh, ada gambar ikan.
Jenis makanan dan minuman halal yang dihalalkan dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, A. Semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya, padi. Padi itu dia halal secara zatnya. Kenapa dia halal secara zatnya? Karena di dalam padi terdapat kandungan protein yang baik, kandungan karbohidrat atau protein yang baik bagi tubuh. Begitu pula jagung, terdapat kandungan-kandungan yang menyehatkan. Sagu, kedelai, sayuran, dan sebagainya. Ini adalah makanan yang secara zatnya itu dia adalah halal. Karena tidak terdapat unsur yang membahayakan bagi tubuh. Jadi semua rezeki yang diberikan oleh Allah yang baik. Kan rezeki yang ada di bumi ini kan seperti tumbuhan, hewan, itu semua adalah rezeki dari Allah bagi manusia. Akan tetapi kita harus memilih yang baik dan halal yang harus kita konsumsi. Yang selanjutnya B. Makanan yang berasal dari laut. Apa saja makanan yang berasal dari laut? Yaitu ikan, cumi-cumi, gurita, misalnya. Itu adalah halal untuk dikonsumsi. Karena terdapat kandungan yang baik bagi tubuh. Selanjutnya, binatang ternak contohnya. Binatang ternak adalah binatang yang bisa dipelihara, terus setelah itu bisa mendapatkan hasil. Misalnya kita memelihara kambing. Kambing kita pelihara, kita ternakin, dari kambing bisa melahirkan anak. Dari anak-anaknya itu ada yang sebagian bisa dijual dan ada sebagian yang bisa dipotong. Misalnya sebentar lagi mau Idul Adha, kambing sangat dibutuhkan untuk salah satu syarat berkurban, yaitu menyembelih kambing. Nah, di dalam kambing ini terdapat sekali banyak manfaat. Misalnya dari dagingnya, misalnya. Oke, selanjutnya. Selain kambing ada sapi, kerbau, unta, dan sebagainya. Itu adalah binatang ternak yang halal. D. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang terlatih untuk berburu. Hasil buruan yang ditangkap. Pak Wahab, emang hasil buruan yang ditangkap oleh binatang emang boleh? Boleh, akan tetapi binatangnya adalah binatang yang sudah terlatih. Misalnya biasa orang memakai guguk misalnya. Guguk itu kalau dia sudah terlatih maka dia tidak akan menggigit. Biasanya dia akan mengejar sampai hewan itu capek dan tidak akan digigit. Kalau hewan itu seperti rusa yang diburu oleh guguk misalnya, terus digigit oleh si guguk dan hewan itu mati, maka hewan itu akan menjadi bangkai dan tidak boleh untuk dimakan. Oke, selanjutnya semua jenis madu maka halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya air susu, misalnya air susu kambing, sapi, unta, dan kuda halal untuk dikonsumsi. Next. Selanjutnya, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Silakan dibuka bukunya. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. A. Manfaatnya apa? A. Dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Jadi, kalau kita menuruti perintah Allah yang tadi pada surat Al-Baqarah, karena kita telah menuruti perintah Allah, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Maka kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Yang B,
Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal yaitu memiliki akhlakul karimah. Memiliki akhlakul karimah yaitu memiliki akhlak yang mulia, yang baik. Karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Jadi, kenapa kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal dan minuman yang halal adalah karena setiap makanan kita akan menjadi tenaga. Bahkan ada yang menjadi darah. Darah itu akan digunakan sebagai tenaga untuk beraktivitas dan beribadah. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka perbuatan kita akan terpengaruh oleh makanan yang haram tersebut. Selanjutnya C, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk jasmani dan rohani. Jadi, kenapa Allah sangat menganjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik atau thayyibah, yaitu karena satu alasannya, yaitu karena dalam makanan tersebut terdapat gizi dan vitamin yang baik untuk yang berguna bagi kesehatan jasmani dan rohani. D. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari karena telah terhindar dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Jadi ketika kita sudah membiasakan diri kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal, maka insya Allah kita akan terhindar dari makanan dan minuman yang haram. Jadi kita tidak akan hidup dalam keraguan-raguan antara memilih yang halal atau yang haram karena kita sudah terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal. Next. Yang kelima, membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Silakan dibuka bukunya. Bagaimana cara kita membiasakan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? A. Cara pertama yaitu kita harus mencari informasi tentang makanan dan minuman yang halal. Di mana kita cari? Misalnya kita mencari di Al-Quran dan hadis. Salah satu contohnya tadi di surat Al-Baqarah kita disuruh untuk memakan makanan yang halal. Misalnya ada sangat banyak di Al-Quran dan hadis apa saja makanan dan minuman yang halal. B. Kita harus mengenal label halal. Biasa label halal itu yang seperti ini tuh. Biasanya kalau kita beli snack, beli makanan terdapat label halal dari MUI seperti ini. Ini artinya makanan tersebut sudah halal karena sudah diperiksa berdasarkan kandungan makanannya. C. Mengenalkan kandungan makanan dan minuman. Ketika berbelanja di pasar atau supermarket, kalian bisa lakukan pengamatan terhadap kandungan makanan yang tercantum dalam kemasan. Pastikan bahwa kandungan makanan baik dan dibutuhkan tubuh. Salah satu contohnya seperti ini. Biasanya kalau kita beli snack, anak-anakku sekalian, coba kalian lihat di belakangnya apakah bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Artinya tidak ada yang membahayakan tubuh dan tidak ada yang haram. Misalnya contohnya ada protein sangat berguna bagi tubuh. Ada vitamin A misalnya berguna bagi mata. Dan selanjutnya ini adalah vitamin semua. Ketika kandungannya adalah kandungan yang baik, sudah pasti dipastikan itu adalah halal. Next. Oke. Materi kita sampai ke di sini. Bapak akan memberikan tugas lagi. Tolong kalian cari dan catat. Nomor 1, tulislah makanan dan minuman yang halal berdasarkan zatnya. Jadi, tulislah 5 makanan dan minuman yang halal berdasarkan zatnya apa aja. Bapak udah jelaskan. Berdasarkan zatnya berarti di dalam dirinya memang sudah terdapat hal-hal yang dibutuhkan tubuh dan di dalam diri makanan dan minuman tersebut tidak ada hal-hal yang membahayakan bagi tubuh. 2. Tulislah makanan dan minuman yang halal berdasarkan cara memperolehnya. Misalnya,
Kalau dia memperolehnya dengan cara membeli maka halal. Kalau dia memperolehnya dengan cara mencuri maka haram. Tulislah 5 ya. 3. Tulislah 5 makanan dan minuman yang halal berdasarkan cara pengolahannya. Kalian cari 5 makanan dan minuman yang halal berdasarkan cara pengolahannya. Jadi kalau cara pengolahannya baik, dimasak dengan baik, maka minuman tersebut akan dikatakan halal. Nomor 4, carilah 2 produk makanan yang ada label halalnya. Seperti yang tadi Pak Wahab bilang, ada yang tulisan halal, yang ada pada bungkusannya. Setelah itu kalian foto dan catat kandungannya. Misalnya, snack A kandungannya ada vitamin A, memiliki manfaat menjaga kesehatan mata. Kalian catat berdasarkan manfaatnya, kalian tinggal cari atau googling aja. Tugas kirim ke Bapak via WhatsApp mulai hari ini Selasa sampai dengan Selasa depan. Oke. Sekian dari Pak Wahab. Semoga penjelasan Bapak bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.